Apa tuh liriknya gue gak tahu jujur. Pasti akan ku nanti. Walau kemana? Apa liriknya? Ujung dunia setelah itu? Ke apa samudra? 7 samudra ya? Wow, 7 samudra. Lagu itu hanyalah seorang manusia yang bisa ingkar janji. Tapi tahukah lagu itu ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Bapa kita yang di surga, itulah hati Tuhan bagi hidup kita. Walau ke ujung dunia, pasti aku akan mengejarmu. Walau ke 7 samudra, walaupun aku harus mati mengenaskan di Kalvari, I will die for you. That is the love of your heavenly Father. Aku mau kita semua tahu hari ini it's not a ceremony. Ini bukan sebuah seremoni. Ini bukan tentang, it's not just the hype. Mimbar ini bukan tentang siapa yang berbicara. Tapi kalau kamu lihat di belakangku, ada seorang pribadi yang menanti-nantikan kita. Kalau manusia aja bilang, walau ke ujung dunia pasti. Aku cari, aku nanti. Bagaimana dengan Bapamu yang since 2000 years ago, akulah yang menenun engkau in your mother's womb. Di dalam kandungan ibumu, aku yang menenun engkau. Setiap hal dalam hidupmu, aku tahu. Siapa yang di sini tahu Justin Bieber? Boleh angkat tangan. Pasti semua tahu lah, bohong kalau nggak tahu. Lu hidup di 1970, pasti tahu. Seorang penggemar Justin Bieber, dia akan tatoin tangannya sampai lehernya semua. Justin. Purpose, apapun tentang Justin Bieber. Kasih Tuhan kita pun sama seperti itu. Ketika nanti Alkitab mencatat, ketika kita di surga nanti, kita itu akan sempurna. Tapi ada satu pribadi yang cacat karena kita. Namanya Yesus Kristus. Dalam tubuh kemuliaannya waktu dia bangkit, dia tunjukkan ke murid-murid. Yesus itu tangannya berlubang paku. Artinya butuh apa lagi dia tunjukkan? Dia tunjukkan Allah yang sempurna jadi tidak sempurna. Hanya karena menjemput kita. We need to understand this kind of love. Kita harus tahu, makanya kata Yesus, kalau kamu minum air sungai ini, hai wanita, kamu tidak akan pernah haus lagi. Karena kita ini hausan orangnya. Rasanya pengen ya dipuji. Rasanya pengen ada orang yang perhatikan, yang care chat sama aku ya. Tapi once you encounter that kind of love, kamu gak inginin itu lagi. Walaupun manusia itu pasti perlu yang namanya pacar, orang yang memperhatikan pasti perlu. Tapi itu bukanlah yang kita kejar dalam hidup ini. Justru kasih itu bukan menuntut, kasih itu memberi. Dan tahukah kita, ada satu pribadi yang menunggu kita hari ini. Mungkin kita pikir, it's just an ordinary service. Ya, next gen biasa, nggak ada Pastor Andy di sini, nggak ada Pastor Philip di sini, nggak ada Pastor. No, it's not about them. It's about you and your Father, and that's it. Tentang engkau dan Bapamu. Kalau kamu sudah lama nggak ngobrol sama Tuhan, sapa di hari ini, hi Father, Bapa apa kabar? I love you. I want to hear from you. Aku berdoa hari ini bukan sekadar firman Tuhan. Berteologi itu baik. Teologi yang baik akan menunjukkan, akan mendorong kita punya jadi pribadi yang baik. Tapi teologi itu gak cukup. Karena Yesus bukan mati untuk agama Kristen. Yesus mati bagi engkau dan aku. Dan kembali tadi ke Justin Bieber ya. Kita bisa punya idol yang begitu, rasanya kalau ketemu, aku jujur aku tuh fans CR ya. Kalau aku ketemu CR aku kayak bakal, oh man, this is CR. Oh man. Atau si BG tuh ngefans sama Pastor Jot dari Planet Shakers. Wah kok, aku sih bodo amat, pokoknya ada Pastor Jot, aku foto bodo amat deh, foto pokoknya. Tuh foto back di BSD back, sekarang lari back. Just kidding. Akhirnya dulu mengejar idolanya, tapi sekarang I will dwell in the house of the Lord. Dia bilang kayak, udah gak apa-apa. Tapi aku tetap datang Tuhan, aku akan melayani tetap walaupun. Tuh, dipromosiin back, bilang apa? Enggak. Just kidding. Jangan terlalu serius ya. Tapi kasih Tuhan itu serius. Kasih Tuhan bukanlah sebuah teori atau hanya kata-kata indah. Kasihnya sudah dibuktikan saat ini. Kalau Anda
Aku gak tahu apakah aku kuat nanti ketemu sama Tuhan. Ketika aku lihat mata juru selamatku, tangan berlubang paku itu, dia harus jadi tidak sempurna karena kita. Dan hari ini kita masih bilang, Tuhan kalau datang ke gereja boleh iya, boleh enggak ya. Juru selamat mana lagi yang seperti itu? Orang lain harus bangun pagi-pagi bakar ukupan, bakar apapun yang dia bisa untuk senangkan Tuhannya dan Tuhannya tidak menjawab. Tapi Tuhanmu datang untuk engkau dan kau masih bilang, Tuhan apakah engkau mengasihi aku? Tuhan nanti ya pikir-pikir dulu. Aku mau datang ke gereja pikir-pikir dulu nanti ya kalau gue mood. Nanti kalau ada acara spesial gue datang. Sayangnya cinta Tuhan itu bertepuk sebelah tangan dalam hidup kita. Dan hari ini aku gak berbicara tentang hal itu. Kita akan bahas itu di Jesus Conference. Nanti, way of the royals. Living for God in a godless culture. Artinya, sebuah jalan para bangsawan. Tahukah kita? Barang siapa mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan, berikan dirinya dibaptis, menerima dia dalam hatinya, ia dibenarkan menjadi anak-anak Allah. Colek kanan kirinya, kamu adalah anak yang dikasih sama Tuhan. Kamu anak yang dikasih sama Tuhan. Dan kita tahu, Tuhan bukanlah hanya seorang bapa, but He is the King of Kings. Dia adalah raja di atas segala raja, and we are serving the kingdom of heaven. Kerajaan Allah, dan He is the King. You are the prince and the princess. Kamulah putra dan putrinya Tuhan. Itulah sampai saat ini iblis tidak akan pernah meloloskan engkau dari jeratnya. Karena kita ditebus, iblis itu iri sama kita. Tuhan, dia jatuh, engkau mati buat dia. Aku lakukan satu kudeta aja, engkau gak bisa ampuni aku. Aku hari ini dikutuk. Neraka itu tidak dibuat bagi Anda dan saya. Neraka itu dibuat sama Tuhan untuk iblis dan kroninya. Yang coba menjadi seperti Tuhan. Tapi Anda bukan ditakdirkan untuk neraka. Tapi kalau Anda pilih berjalan dengan Tuhan yang mana, maka sampai destinasi di sana jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan adalah Dia adalah Tuhan yang maha adil. Setiap orang hanya hidup sekali, setelah itu penghakiman. Anda punya pilihan untuk mau hari ini hidup bagi Tuhan. Atau mau tunggu nanti udah kepepet. Sampai kita udah kepepet dulu baru kita mau ikut Tuhan. Pilihannya hari ini. Kayaknya ngedesak banget hari ini banget. Version, gak bercanda. Serius. Kalau Anda terus lakukan itu, deny the voice of the Lord, Anda terus deny, jadilah Saul. Saul adalah seorang yang tangannya berlumuran urapan. Bangsa manapun tak bisa mengalahkan bangsa Israel saat itu, tapi Saul mati dengan tombaknya, dengan senjatanya yang menghunus dadanya sendiri. Dia mati, Raja Israel mati mengenaskan di medan perang. Dan dagingnya jadi bangkai binatang-binatang di padang. Murtad itu tidak terjadi dalam satu hari. Tapi ketika Anda terus menerus, Tuhan nanti deh tunggu aku ada duit baru aku datang ke gereja. Nanti tunggu karirku baik dulu baru aku datang ke gereja, baru aku pelayanan ya. No, it's now or never. Sekarang atau tidak selamanya. Dalam ikut Tuhan itu tidak ada yes, stall, and no. Adanya yes dan no doang. Stall itu artinya ketika Tuhan tawarkan, maukah engkau berjalan denganku hari ini, my son, my daughter? Maukah engkau jalan denganku hari ini? Kalau Anda bilang nanti ya Tuhan, aku jawabnya nanti. Itu sama dengan gak sekarang dulu Tuhan, nanti ya. It's a no. Itulah mengapa seringkali kehidupan kita Kristen tapi kita tidak mengalami perubahan hidup. Kita bertahun-tahun pelayanan, bertahun-tahun datang ke gereja. Tapi hidup kita sama-sama aja. Because of what? We're encountering religion, not encountering the person. We are not encountering a relationship. Kita tidak mengalami satu perjumpaan dengan pribadi Tuhan.
What's the difference? Apa perbedaannya kita dengan dunia? Kalau kita cuma berbuat baik lalu masuk surga. Kalau ada cara lain dengan berbuat baik kita bisa masuk surga, Yesus gak akan mati mengenaskan. Dia bukan Tuhan yang bodoh. Tapi karena tidak ada jalan lain menuju kepada Bapa, dia harus turun dan berikan dirinya. Dan tahukah kita, Tuhan kita lah yang satu-satunya diakui oleh sejarah. Tuhan kita itu di kalender, dia lahir, dia hidup, dia mati, dia bangkit dan dia naik ke surga. Boleh sebutkan kitab mana lagi yang mencatat? Kitab lain itu tidak diakhiri dengan kepastian. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak melalui aku, dia gak bisa sampai kepada Bapa. Akulah jalan satu-satunya kepada Bapa. Dan seringkali kita itu negosiasi. Kita negosiasi. Benar gak sih? Seringkali kita orang Kristen itu dibodohi. Karena kenapa? Karena kita gak mengenal firman Tuhan. Satu-satunya kalian boleh cek di kalender kalian. Masih tahun 2023 ya kalendernya. Hari ini tanggal 9. Seluruh dunia mengakui, bahkan yang mencerca kita, kalendernya masih 2023 dan tercatat kelahiran Yesus, kematian Yesus, dan kenaikan Yesus ke surga. He's more than just an ordinary man. Dia bukan hanya manusia yang bisa naik ke surga. He's God, dia Tuhan. Kalau ada khotbah-khotbah yang bilang Yesus bukan Tuhan, that's not right. Gereja kita berpegang teguh pada firman Tuhan, gak usah dikotak-katik. Gak usah dikotak-katik. Yesus itu bukan Yahweh. Nah. Yesus adalah Tuhan. Dan hari ini aku berbicara tentang Way of the Royals. Bagaimana hal itu adalah PR kita masing-masing. Mengenal firman Tuhan itu adalah PR kita. Kalau kita hari ini gak baca firman setiap hari, pertanyaan besar. Karena lucunya gini nanti ya. Aku pernah lihat satu Instagram Reels. Biasalah diedit. Terus ada satu orang. Ketika aku bertemu dengan Hagai nanti di surga. Bro, gimana kitab gue? Suka gak tulisan Hagai? Hagai apa ya isinya? Aduh, matang nih, gue gak pernah baca lagi Hagai. Itu cuma jokes. Hagai juga gak akan nanya kayak gitu. Tapi apakah kita benar satu hari nanti ketika mata itu tidak bisa berbohong, teman-teman. Ketika Anda tatap seseorang, Anda bisa tahu isi hatinya. Ketika Anda tatap orang itu, kalian bisa lihat isi hatinya. Dan apalagi manusia bisa membaca, ada ilmu psikologi. Bagaimana dengan Tuhan yang menciptakan kau, tahu kau luar dalam, kau lihat matanya satu hari nanti dan kamu masih bisa bilang, Tuhan aku mengasihimu, aku udah hidup bagi engkau loh. Are you sure? Apakah kamu lihat senyuman Tuhan yang bilang, sahabat hambaku yang baik, engkau lakukan apa yang menjadi kehendak Bapakku, atau Tuhan hanya nangis sesenggukan dan bilang, I still love you. Itulah penyesalan kita satu hari nanti. Ketika kehidupan kita tidak benar-benar kita mengasihi orang yang mengasihi kita dengan seluruh hidupnya. Quote dunia itu kadang-kadang ada benernya loh. Kita itu menghargai ketika kita kehilangan. Ketika someday kita berjumpa dengan Tuhan, kita merasa Tuhan aku belum kasih yang terbaik dalam hidupku. Jangan tunggu menyesal nanti, sekarang, now or never. Dan hari ini aku akan berkhotbah, akan berbicara dari kitab Daniel. Dan aku akan buat singkat, sebenarnya ini ada 3-6 pasal. Kemarin aku bingung ini gimana cara ngerangkum ya Tuhan 6 pasal. Terus belum tentu semuanya bisa udah baca kitab Daniel. Tapi rata-rata kalau udah datang sekolah minggu pasti tahu. Way of the Royals, living for God in a godless culture. Jalan para bangsawan, Daniel adalah bangsawan. Kalau kita masuk pada kitab Daniel, Daniel itu ditawan ke Babilonia saat Yerusalem itu dikepung sama Nebukadnezar, Raja Babel. Karena ketidaktaatan bangsa Israel itu diserbu, diambil. Bait suci itu diruntuhkan. Ini penyerangan pertama bait suci diruntuhkan. Itu zamannya Daniel. Dan ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Nama aslinya itu bukan Sadrak, Mesak, Abednego by the way. Hananya, Misael, dan Azaria. Dan 4 orang ini adalah keturunan asli bangsawan, keturunan Raja Daud. Daniel, Hananya, Misael, Azaria. Atau orang sana panggilnya
Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang kita sering dengar ya. Itu cuma perbedaan nama karena perbedaan culture aja. Kan kalau misalkan dalam nama Mandarin namaku bukan Timothy, nggak ada. Gimana? Pasti ada nama Mandarin ya. Dan saat itu lewat culture Babylon itu namanya diganti. Bukan hanya misal Azaria. Susah rajanya kalau mau panggil tuh susah. Dan 4 orang ini dikhususkan untuk, karena dia adalah keturunan bangsawan, dia tidak dijadikan budak yang disuruh membangun sesuatu, menghancurkan sesuatu. 4 orang ini diminta raja, satu titah dikatakan, tolong cari orang-orang yang paling terpelajar, yang gagah tampangnya, orang-orang bangsawan, yang punya background pendidikan yang baik, kita gak usah susah-susah ngajarinnya. Kalau si Iem disuruh ke istana raja bingung, iya tuanku raja, Iem gak tahu caranya gimana. Itu kalau saat itu langsung dipenggal. Jadi raja tuh gak sabar, mungkin dia pilih, aku mau orang yang pintar ya. Ketika aku bilang ini mereka harus tahu. Gak boleh itu kayak, hah apa ya? Apa ya? Begitu apa yang ketiga, palamu sudah hilang, sudah di lantai. Jadi saat itu Daniel itu dan teman-temannya adalah orang-orang, dia tahu dia adalah tawanan dan dia menangis di hadapan Tuhan. Dan Daniel pasal yang pertama kita masuk ya. Aku gak akan baca semuanya nanti, ini jadi PR buat kita baca Daniel pasal 1 sampai 6. Singkat cerita Daniel ini terpilih dan 4 temannya. Dan pada pasal pertama ini bercerita, Daniel itu disuruh, boleh ditampilkan slide-nya, next slide. Nanti ada ayatnya juga, kita langsung baca ya. Daniel dan kawan-kawannya ditekan untuk meninggalkan keyahudian atau budaya mereka dan hidup dengan budaya Babel. Ayatnya bisa ditampilkan, next. Mungkin ayatnya belum diketik ya. Daniel pasal 1 ayat 4 sampai 5. Mungkin yang pertama dulu aja gak apa-apa. Kita akan buka, gak usah bergantung sama media. Kita coba buka Alkitab kita ya. Aku undang kita buka Daniel pasal pertama ayat 4 sampai 5. Sambil tunggu media untuk bantu kita. Sudah. Daniel pasal yang pertama ayat 4 sampai 5. Aku minta kita baca yang di kiri sini. Hello kiri. Yang di kiriku baca ayat yang keempat. Yang ada di sebelah kananku boleh baca ayat yang kelima. Sudah ditampilkan di depan ya. Kita baca ayat 4 dan ayat 5. 1, 2, 3. Dan ketika kita lihat dia itu berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Ya ini orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Santapan raja, mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Singkat cerita Daniel ini harus, nah inilah, karena Yesus belum mati 2000 tahun lalu, Daniel gak bisa makan pork belly. Dia gak bisa makan babi, makanan yang haram menurut perjanjian dia dengan Allahnya. Dan Daniel itu dan kawan-kawannya ini disuruh sama pegawai ini, pegawai raja, kamu harus makan makanan santapan sama dengan raja. Karena kamu akan melayani raja dan kamu harus terlihat sehat dan bugar. Karena makanannya berbeda kalau orang istana sama orang yang di pinggir jalan. Dan tapi respon yang poin kedua, Daniel dan teman-temannya mereka memilih untuk setia terhadap perintah Allah di dalam kitab Taurat. Ini it do applies to us. Kita hidup
in a godless culture. Ini tagline-nya, living for God in a godless culture. Kita ini hidup di dunia yang sudah menghilangkan. Ada pencipta, ada Tuhan. Kayaknya menurutku gak usah Tuhan-Tuhan deh. Kayaknya lebih baik kamu kerja keras aja deh. Aku gak butuh Tuhanmu. Daniel bukanlah orang yang tidak berpengetahuan. Daniel bukanlah orang yang kerja asal-asalan lalu dia sebut nama Tuhan sembarangan. Daniel ini adalah orang yang berilmu, bijaksana, dan orang yang terpelajar. Daniel dan kawan-kawannya. Makanya ini bukan jadi alasan gereja Tuhan kita jadi malas untuk belajar. Kita bilang, God is enough for me. But you are not enough for your boss. Anda gak enough. Karena kita harus belajar, kita harus jadi teladan. Tapi ada hal tertentu. Kita boleh upgrade diri kita. Boleh relevan. Tapi ada hal-hal tertentu. Soal kita menyembah kepada siapa, itu tidak diatur oleh orang lain. Culture katakan apa, itu tidak selalu semuanya apply dalam hidup kita. Dan Daniel dan teman-teman yang mereka memilih untuk tetap setia terhadap perintah Allah. They act like the royals. Daniel dan kawan-kawannya tahu. Aku ini keturunan Raja Daud. Aku ini adalah orang yang mempertahankan. Aku tahu perjanjianku dengan Allahku. Makanya dia gak kompromi. Kalau orang bilang kasihlah pelicin sedikit. Percayalah bahwa Tuhan kita itu tidak buta, dia adil. Tanpa kita harus berlaku tidak jujur, Tuhan itu sanggup. Kata firman Tuhan seperti ini, bukan dari utara, dari selatan, dari barat, dan dari timur. Promosi. Promosi itu datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu yang mengatur ritme, season dalam kehidupan kita. They act like the royals. They live like a royals. Because they knew their identity. Karena dia kenal Tuhan yang mereka sembah. Dan mereka tahu aku gak mau jual Tuhanku. Karena Tuhanku pasti akan menyelamatkanku. Kalau hari ini kita mengerti tadi dibuka dengan the love of your father. Dan kamu tahu. Your heavenly father loves you so much. Then you will live for him all the days of your life. Kamu akan hidup bagi dia sepanjang umur hidupmu. Seperti Daniel. Daniel itu tidak terpaksa. Sebenarnya dia makan pun kerajaan Israel itu udah gak punya hak untuk melarang dia makan. Karena saat itu dia harusnya, kalau dia gak makan dia harusnya dibunuh dan dipenggal. Kalau sampai ketahuan skandal ini, Daniel memilih vegan saat itu. Dia makan sayur-sayuran aja. Dan dia bilang 10 hari free trial ya. 10 hari, 10 days. Kalau aku memang tidak sesuai dengan penampakan Tuanku, kepada pegawai raja ini dia bilang, aku akan ikut. Tapi aku yakin 10 hari ini aku akan jadi jauh lebih dari yang lainnya. Daniel menaruh kepercayaannya sama Tuhan. Daniel dan teman-temannya. Dan poin yang ketiga, Tuhan mempromosikan mereka dan pekerjaan mereka diurapi Tuhan. Sampai pada waktunya mereka menghadap kepada raja dan didapati oleh sang raja. Ayatnya ke 18 sampai 20 aku bacakan untuk kita semua ya. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pengawal istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dan tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Jadi mereka bukan 10 kali lebih pintar dari orang normal, tapi mereka 10 kali lebih pintar dari orang-orang yang paling pintar di negeri itu. Saat itu konteks penulisan di Babel ini adalah Babel adalah kerajaan terbesar.
Kalau dalam konteks sejarah, seorang guru sejarah itu pasti bilang, menurut saya Amerika bukanlah negara adik kuasa. Karena negara adik kuasa itu sebenarnya tidak sekecil itu. Babel ini negara adik kuasa. Seluruh kerajaannya memakai emas. Nanti kalau kalian tahu cerita Sadrak, Mesak, Abednego, untuk melebur emas itu pakai harus api yang biru panas sekali. Sampai emas itu melebur dan mereka itu masuk pada tungku emas paling panas di dunia. Saat itu untuk senternya pembuatan emas di seluruh dunia itu di kerajaan Nebukadnezar. Dan dia masuk ke situ dan gak kenapa-napa akhirnya. Tuhan kembali lagi buktikan bahwa Tuhan itu tidak tertidur. Tuhan itu melihat setiap orang yang benar. Tuhan mengupah. Tuhan memberikan upah bagi orang-orang yang takut akan dia. Dan hari ini, Bali gak secara sengaja. Menurut aku bukan satu kebetulan. Kemarin aku baru telepon sama Pastor Jason di Bali. Dia bilang, rasanya minggu ini tim, gue pengen khotbah. A God-fearing church. Atau gereja yang takut akan Tuhan. Karena hari ini, kita dipenuhi oleh prosperity gospel. Dan kita lagi gak punya fear sama Tuhan. Kita gak punya satu fear and tremble lagi datang ke hadirat Tuhan. Suka-suka kulah Tuhan. I wanna do what I like. Apa bedanya kita dengan dunia kalau kita masih hidupnya prodigal living? We live our prodigal living. Kita hidup kehidupan kita yang kita inginnya seperti ini. Aku pinginnya kepahitan Tuhan karena orang itu gak suka sama aku. Aku pengennya Tuhan boleh ikut campur dalam hidupku tapi yang di sisi ini jangan disentuh ya Tuhan. Biarkan aku menyelesaikan masalah ini. Seringkali gereja Tuhan itu kehilangan fear of the Lord. Dan kita bilang, aduh kalau bisa Tuhan Yesus datang secepatnya, datang deh cepetan Tuhan aku udah gak kuat. Are you sure? Kalian yakin kalian hidup takut akan Tuhan? Apakah saya yakin saya takut akan Tuhan hari ini? Sebab dosa hari ini tidak hanya terlihat di depan. Anda bisa datang ke gereja, kita bisa senyum-senyum tapi Anda punya dosa di belakang. Wow. Gereja tidak boleh kehilangan kuasa. Kalau pemimpin di dalam gereja aja semua jatuh bangun. Kompromi dalam dosa. Maka maut itu punya sengatnya. Tapi Paulus dan Petrus katakan, hai maut di mana sengatmu? Karena mereka bayar harga potong daging mereka untuk tidak hidup bersekutu dengan dosa. Dan hari ini masih ada orang yang melayani Tuhan tapi menikmati kehidupan dosanya. Be very scared. Be very careful. Ada perbedaan orang yang jatuh ke dalam dosa karena tersandung dia akan cepat-cepat bangun. Aduh kotor nih. Atau orang yang benar-benar tinggal. Nah this is my swimming pool. Aku mau berenang di sini dulu ya. Nobody care. He cares. He died for you. Jesus cares. He died for you. He loves you. Kita mungkin hari ini masih bisa senyum kanan kiri. Welcome home, welcome home. Hari ini bukanlah sebuah penghakiman. Tapi firman itu tidak boleh ditahan. Firman Tuhan, and the truth shall set you free. Tapi kebenaran yang akan memerdekakanmu. It's the truth, the word of God. Not the praise and worship. Not the service. It's not about the hype. It's all about the truth that set you free. If you let them. Kalau engkau biarkan, kebenaran itu membebaskan hidupmu. Tapi seringkali Tuhan jangan sentuh dosa ini ya. Jawabannya simple. Gak usah banyak teori. Tapi kan gak tertulis di Alkitab dosa ini. Gak usah banyak ngomong. Kamu memang gak cinta ya gak cinta aja sama Tuhan. Kamu gak sayang sama Tuhan, kamu gak sayang aja. Karena kita lepas dari dosa, bukanlah kekuatan kita. Tapi karena kita tahu aku gak mau menyakiti engkau lagi over and over again. God, I love you. I wanna live for you. Sekalipun kita gak pernah sempurna, tapi kalau jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Jangan tinggal di dalam dosamu hari ini. Dan inilah janji Tuhan, Anda akan dipakai jadi bangsawan-bangsawan Tuhan di marketplace. Kamu jadi ambasador the kingdom of God. Kamu akan jadi ambasador. Daniel pada akhirnya raja itu tepuk tangan di satu hall yang megah. Aku bisa bayangkan, wow, amazing. Dia 10 kali lebih pintar dari orang-orang sejamannya. Tapi pendahulu Daniel, mungkin kakek-kakek buyutnya, namanya Salomo. Awal permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan.
Ketika kamu hidup dalam takut akan Tuhan, kamu gak usah takut kamu kurang pintar, aku pilih ini, aku kurang ini. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu, aku serahkan, I surrender my life to you, I surrender my future to you. I may not know I may not know what future holds for me, but I know who holds my future. Aku tahu siapa yang genggam masa depanku. You are a good Father. Engkau Bapa yang baik, Engkau gak pernah meninggalkanku. Dan kalau kita hidup takut akan Tuhan, hikmat itu menyertai kita. Dan hari ini Next Gen, kalau kita punya acara namanya Icon, aku mau kita mengerti, you are the royals. Jangan sampai keadaanmu mendikte siapa dirimu. Jangan sampai kesalahanmu mendikte siapa dirimu. You are the son and daughters of the Most High God. Kamu adalah putra dan putri Allah yang maha tinggi. Kamu itu dibayar bukan gratisan. Kamu itu dibayar dengan nyawa Tuhan sendiri. Tuhan membeli engkau dengan segalanya. Kenapa Yesus harus turun ke dunia? Orang bertanya apakah cukup kalau satu orang itu mati bagi seluruh dunia? Jawabannya cukup. Karena dia adalah Tuhan yang mempunyai segalanya. Dan dia mengasihimu. Maukah hari ini kita pick up your robes, your mantle? Maukah pakai lagi jubah kerajaan itu? I want to stand for the truth. I want to speak the truth to my generation. I want to live for you, God. Masihkah ada arangan itu dalam hati kita? Tuhan, pakai aku bukan jadi orang biasa, pakai aku jadi orang yang benar di hadapan-Mu. Sehingga orang lain pun melihat bukan perbuatanku, not my life, but your name will be glorified through my life. Bukan karena hidupku, tapi ketika aku lihat Brian, aku lihat Aldo di sini, aku nggak perlu sulit-sulit untuk datang ke gereja, karena kehidupan mereka itu persis seperti apa yang Tuhan mau. Tahukah kita bahwa kata Kristen itu artinya Kristus kecil. Pada abad permulaan, Kristen itu bukan sesuatu yang lu bangga kayak lu pakai baju nih ya. Wah, gue orang Kristen nih keren nih, pakai kalung salib yang besar. Kristen itu seperti you Christian. Orang Roma itu seperti ejekan Kristus kecil. Tapi orang yang hidupnya sudah berubah, bahkan sekelilingnya tuh gak kenal. Dan dia bilang, ini kayak Kristus, ini kok kayak Yesus yang aku kenal ya. Yang pernah aku salibkan, kata orang Roma, ini mirip sama Yesus ini. Itu berarti kehidupan kita menempel sama dia. Kita semakin serupa dengan Tuhan. Harusnya hari ini kita menempel sama Tuhan. Kita semakin pelayanan kita tuh semakin seperti Bapa kita. Tidak bisa dipungkiri seorang anak itu pasti mirip sama orang tuanya. Dan kita seharusnya merepresentasikan hati Bapa kita. Apapun yang kita lakukan. Dan ketika kita mengerti itu, kita akan tahu bahwa kehidupan kita bukanlah hanya untuk memenuhi tempat dan hirup oksigen. Tapi Anda dipanggil untuk bersinar bersama dengan Tuhan. Kita punya tagline di Next Gen atau di Ecclesia Church ini. John 10:10. But the enemy, tapi musuh atau iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, binasakan. But I come to you and I will give you life and life in abundance. Aku akan berikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. You are called to be a game changer. Kamu dipanggil untuk menjadi orang yang ketika kamu step in dalam marketplace, kok suasananya berubah ya? Ketika kamu masuk satu langkah ke dalam university, Nebukadnezar yang ada dalam hidupmu seperti bosmu, seperti orang-orang yang mungkin punya kuasa saat ini. Mereka akan lihat orang ini 10 kali lebih berhikmat. Bukan karena mereka lebih pintar. Israel bukanlah bangsa maju. Kita gak akan percaya hari ini kalau ada 10 orang, ada 4 orang dari Kenya, lalu jadi menteri di kabinetnya Joe Biden di Amerika. Dan
Joe Biden bilang orang ini 10 kali lebih pintar dari menteri-menteriku. Gak mungkin. Air aja susah di Kenya. Sekolah aja susah, gak mungkin. Gak ada university. Gak mungkin. Dan keadaannya Israel saat itu bukan negara terbesar. Babel itu pusat pembelajaran, pusat riset teknologi terbesar saat itu. Babel itu negara adikuasa saat itu. Tapi yang berbeda adalah, yang membedakan adalah the Holy Spirit that lives in your heart. Aku ulangi sekali lagi, yang membedakan kita dengan dunia itu bukan kita dari negara paling maju. Tapi Roh Kudus yang tinggal dalam hidupmu. The Spirit of God that lives inside of you. Ketika kita mengerti itu, kita gak akan sembarangan perlakukan hidup kita. Karena Tuhan serius dengan kita. Tahukah kita Allah itu ingin memakai hidup kita lebih dari kita kepengen dipakai sama Tuhan. Kalau kita rasanya Tuhan aku mau dong, sekarang aku udah ke-inspired nih. I wanna live for you. Use my life, oh God. Tapi tahukah kita bahwa Tuhan itu terlebih rindu. Karena 2000 tahun yang lalu apa yang kamu belum lihat, Yesus sudah lihat. Ketika Anda mendekat kepada sang sumber mata air hidup itu, kamu gak akan haus lagi. Karena kenapa? Kamu datang ke penciptamu, segala hal tentang dirimu penciptamu tahu. Your calling, your heart's desires, keinginan hatimu Tuhan tahu. Dan apakah hari ini kita masih hesitate untuk mendekat kepada Tuhan? Dan kita akan masuk pada cerita testimoninya si Daniel and friends ya. Kita masuk ke chapter 2, Daniel pasal 2. Waktuku gak lama lagi, kita akan selesai sebentar lagi. Daniel pasal 2, kita gak akan baca semuanya. Singkat cerita, ini masih dalam timeline yang sama. Raja itu dapat satu mimpi. Dan dia begitu bertanya-tanya dalam hatinya. Lalu dia bilang kepada pegawainya, pegawai panggil semua orang-orang pintar, ahli-ahli nujum. Kalian tahu, Nebukadnezar ini punya orang-orang pintar, ahli bintang astrologi itu mereka orang pintar semua. Mereka bisa baca langit, tanda, apapun di bumi ini mereka itu orang-orang yang, tapi bukan anak Tuhan ya. Tapi mereka bukan orang takut Tuhan, mereka itu pakai kuasa gelap. Untuk mereka bisa lihat, makanya Nebukadnezar gak heran kerajaan itu begitu besar. Karena mereka bukan berperang pakai tenaga doang, mereka itu berperang pakai evil spirit juga. Nebukadnezar. Banyak ahli nujum, ahli bintang, ahli astrologi itu semua ada. Dan Nebukadnezar itu pintar. Pasti dia orang yang pintar karena kerajaannya besar. Nebukadnezar itu bilang seperti ini. Oke, orang-orang pintar, saya tidak akan beritahukan mimpi saya. Anda harus kasih tahu mimpi saya apa dan artinya apa. Nah, kalau dikasih tahu dia bisa aja ngarang-ngarang artinya. Tapi Nebukadnezar bilang, saya tidak akan kasih tahu mimpi saya exactly apa. Artinya apa, kasih tahu. Garuk kepala semua. Mereka garuk kepala, aduh gimana. Ada satu orang ngomong lagi nih. Raja kalau begini, kita semua gak akan ada yang tahu. Rajanya geram, gak sabar, lalu dia bilang, karena dia ketakutan. Dan dia bilang, aku gak mau tahu. Kalau kalian gak bisa mengartikan, kalian semua mati hari ini. Terdengarlah oleh Daniel. Dan ingat Daniel sudah diangkat jadi staf istana ya. Dia bukan melayani di pinggir kota. Daniel itu di kerajaan Nebukadnezar. Dan terdengar sama Daniel karena dia masih junior menurut aku. Jadi dia gak mungkin dipanggil paling depan. Atau mungkin waktu itu Daniel sedang tidak ada di situ tapi dia dengar. Dia dengar dan dia bilang, Tuhan, ini kepala pegawai istananya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan berkehendak untuk kasih tahu, Daniel tidak bilang aku pasti bisa. Keyakinan dia, identity dia tidak dilandaskan pada kepintarannya. Kepercayaan dirinya itu datang dari persekutuan dia dengan Tuhannya. Dia yakin Tuhan pasti menyediakan. Kalau hari ini aku mati, aku gak akan menyembah patung itu. Aku tidak akan makan dari makanan ini. Tapi kalau tidak pun, aku yakin kau pasti selamatkan aku. Dia punya satu keyakinan seperti itu dan dia bilang, boleh gak aku menghadap? Akhirnya menghadap raja, dia berdoalah. Jadi tahukah kita, ketika kita berdoa sama Tuhan, kadang-kadang itu kita bisa diluputkan dari problematika sebelum kita masuk ke dalam problematika tersebut.
Tuhan kita itu tidak buta. Kita mungkin bisa clueless in this race. Di dalam perlombaan ini, dalam perlombaan kehidupan kita bisa clueless, kita bisa bingung. Tuhan kayaknya kalau menurut kalkulatorku aku akan bangkrut dalam beberapa bulan ke depan. Menurut kalkulatorku gak mungkin bisa dipulihkan keluargaku. Menurut kalkulatorku, itu kalkulatormu bukan kalkulator Tuhan. Dan Daniel bilang, turn your eyes upon Jesus. Dan diarahkan pandangannya sama Tuhan, Tuhan engkau sanggup. Tuhan kalau memang iya, Tuhanku pasti selamatkan, Tuhanku pasti kasih tahu. Tuhanku hidup. Lalu dia naik banding, dia ke Nebukadnezar. Lalu Daniel dengan exact, persis mimpi Nebukadnezar. Dijelaskan dari detail, dari ujung kepala. Tuanku, aku melihat sebuah patung besar. Sangat besar, ujungnya kepalanya emas. Bagian sininya adalah silver. Setelah itu tembaga. Media, aku boleh pinjam laptopku gak ya? Ada di sana kayaknya. Dan gambar itu adalah penglihatan Daniel tentang kerajaan Nebukadnezar. Emas itu melambangkan kerajaan Babylon, kerajaan emas, kerajaan silver. Sampai bawah ada yang kayu, ada yang dari tanah liat. Itu melambangkan tidak ada lagi negara adikuasa. Dan tiba-tiba dilihat dalam penglihatan itu ada satu bola besar. Itu menimpa patung itu dan remuk. Dan remukan itu sampai tertiup angin kemana-mana. Dan bola itu berubah jadi gunung. Ini dari kitab Daniel ya. Boleh baca kitab Daniel pasal kedua. Thank you. Ini Daniel juga by the way. Thank you Neil. Aku gak mau salah informasi. Aku airdrop gambarnya boleh ditampilkan di depan ya. Setelah ini Anda baru percaya bahwa Alkitab itu tidak main-main. Kebenaran firman Tuhan tidak seiota pun dibiarkan berlalu. Kita lihat Tuhan kita dari zaman Daniel, dia bisa prophesy Romawi, dia bisa prophesy negara-negara pecahan Europe, Katolik Roma. Kita akan lihat. Itu lebih dari ribuan tahun yang lalu. Sudah aku airdrop, thank you. Dan di mimpi ini persis. Aduh gambarnya agak pecah sepertinya nih ya. Bisa ditampilkan di depan? Walaupun agak pecah gak apa-apa, tapi sepertinya harusnya kelihatan sih ya. Karena dari jauh resolusinya akan merapat harusnya. Jadi kepalanya dari emas itu melambangkan kerajaan Babylon tahun 605 sebelum Masehi sampai 539 Masehi ya. Lalu ada silver, ada perak, brass and arms. Sorry ini pecah banget gambarnya karena gak ada source yang lebih bagus. Tapi kita bisa lihat ya. Yang pertama itu head of gold, itu Babylon. Itu menggambarkan ini kerajaan Tuanku. Dan silver itu melambangkan kerajaan Persia yang akan datang. Nanti kalau kalian dengar-dengar nama Raja Darius dari Persia, itulah yang dinubuatkan sama Nabi Daniel. Setelah itu dari perunggu, belly and tights, itu kerajaan Yunani, Greece. Lalu yang keempat itu iron, itu kerajaan Roma. Karena Roma itu terkenal senjata perangnya semua itu dari besi. Termasuk cambuk-cambuk Yesus itu semua dari besi-besian. Itu semua dicatat dalam sejarah. Dan yang di bawah, iron and clay. Divided nations of Europe. Jadi sampai hari ini itulah. Jadi kalau kalian lihat, itu downgrade terus. Jadi dari emas itu ditahannya akhirnya dibawa sampai tanah liat. Yang pasti tanpa batu itu jatuh pun itu akan jatuh sendiri karena bawahnya gak kuat. Kalau logikanya harusnya paling bawah itu harusnya paling solid, paling atas paling ringan. Supaya itu bisa bertahan terus. Tapi ini melambangkan kerajaan manusia yang akan pasti. Tidak ada kerajaan lain yang bisa bertahan sampai selama-lamanya. Pasti ada waktu expiry date-nya. Dan Tuhan tunjukkan batu itu stone atau rock, itu the God of heaven. Dan ketika dia jatuh itu semua remuk tertiup angin. Artinya
Seperti yang Salomo bilang, hidup kita itu seperti sekam yang ditiup angin. Hari ini ada dan besok sudah tidak ada. Tidak ada kekuasaan yang eternal, hanya Tuhan kita, the kingdom of God. Hanya kerajaan Allah yang eternal. Dan ketika kita lihat di Daniel pasal 2, Daniel ceritakan persis apa yang dia lihat. Pastinya Daniel tuh melihat, gak mungkin dia cuma nebak-nebak, berani banget. Pasti di penggal paling pertama. Dan kita lihat di pasal kedua, ini pasal ketiga. Mimpi raja tidak ada yang bisa menebak dan tidak ada yang dapat mengartikan. Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 11, aku akan skip. Poin yang kedua bisa ditampilkan. Daniel dapat memberitahu dan mengartikan mimpi raja. Dengan kasih karunia Tuhan, Daniel itu bisa menjadi pembeda. Hari itu ada nyawa banyak orang yang diselamatkan. Aku percaya pasti ada orang-orang yang melihat Daniel, kok untung aja ada si Daniel. Untung ada si Daniel hari ini. Kalau enggak kita semua udah mati. Dan lihat Nebukadnezar bertobat dan Allah mempromosikan Daniel dan teman-temannya. Daniel pasal 2. Boleh ditampilkan? Dan akhirnya Tuhan itu mempromosi hidup Daniel. Dan ketika kita lihat teman-teman semua, inilah kehidupan yang seharusnya kita miliki. Kita menjadi pembeda di generasi ini. Ketika Anda masuk marketplace, ketika Anda masuk dalam university-mu, ke dalam even the smallest. When you come home to your family, they shall see your father. Mereka, orang tuamu, keluargamu harus lihat the love of your heavenly father. Mereka harus lihat bahwa engkau itu berbeda. Dan percayakah ketika kita mendekat sama Tuhan, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Apa yang Daniel lakukan ini bukanlah sebuah hafalan. Apa yang Daniel lakukan adalah perjalanannya bersama dengan Tuhan. Daniel sudah memilih yang terbaik. Apakah kamu hari ini mau menjalankan setiap ceritamu dengan Tuhanmu hari ini? It's your choice. Itu pilihanmu. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Aku minta WL dan Singers untuk maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala.